Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Prasetyo. Kali ini di video ini saya akan melakukan praktik yaitu komunikasi interpersonal mengenai kesehatan. Ya, langsung aja. Masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, Mas Chandra. Lagi nugas nih. Iya, biasalah. Waduh, daftar tugasnya banyak banget ya. Parah ya. Ya, emang temennya tugas doang seumur hidup. Tapi kuliah belum masuk ke kampus lagi. Belum sih, masih ya mungkin tahun ini masih bakalan daring terus sih. Oh, daring terus ya. Nah, kalau Mas sendiri kerja lancar? Alhamdulillah sih. Ya, habis lebaran gini kan masih perlu adaptasi lagi ya situasi dan kondisi kan. Perusahaan juga kan masih baru mulai masuk lagi, terus anak sekolah juga kegiatan sementara kan meskipun mereka sekolah dari rumah kan kegiatan juga lagi libur kan. Jadi event-event sekolah yang tadinya ada itu sementara diliburkan dan Iya sih, bener. berpengaruh juga ke usahaku gitu. Oh iya, kabar istri Mas gimana? Barana ya. Ya dia kan lagi isi Gung. Oh, lagi hamil ya? Lagi hamil ya. Alhamdulillah. Oh, berarti udah jalan berapa? Ini 3 mau ke 4. Oke. Mau ke 4 bulan. Tapi istri Mas tuh ngalamin anemia juga nggak sih? Maksudnya kurang darah nggak sih? Oh, gejala anemia Iya, itu. gitu-gitu. Kayaknya sih nggak punya sih kalau gejala itu. Dia itu lebih ke ini sih, sensitif sama bau-bau. Kalau lagi hamil gini kan lagi sensitif banget tuh yang gitu. Cuma kalau gejala anemia itu dari dia biasa normal sampai sekarang udah isi tuh nggak punya sih, alhamdulillah. Soalnya ini Mas, apa namanya? Walaupun dari kecilnya terus sampai gede yang udah dewasa udah puber gitu terus kayak gitu juga dia tuh nggak ngalamin anemia tapi pas udah hamil gitu dia bisa kena anemia gitu. Kayak gitu soalnya tuh ya jelas dong kan udah punya apa badan dua kan Badan dua. udah punya janin juga jadi tuh kebutuhan apa ya kan dalam darah itu namanya tuh sel darah merah tuh kan hemoglobin tuh. Nah itu tuh ada zat besinya kan. Nah jadi tuh kebutuhan zat besinya tuh meningkat. Soalnya tuh itu digunain buat ngangkut oksigen, menyuplai oksigen buat si bayinya itu nanti si janinnya. Tapi kalau misalkan kayak gitu tuh, kira-kira ada gejala nggak sih orang-orang? Ya pasti kan yang Kayak gitu. bisa apa ya langsung dilihat secara fisik tuh mukanya pucat gitu kan itu tuh gejala anemia tuh udah jelas tuh terus sering lemas kadang kalau duduk kayak gini aja terus tiba-tiba bangun itu langsung kelayangan tuh kunang-kunang kayak gitu Enggak sih, kayak gitu. Sampai sih. Nah makanya ya kalau apa ya Agung tuh sering kalau misalkan kayak gini tuh sering diomongin sama dosen katanya tuh ya harusnya gampangnya tuh apa ya nabung lah gitu nabung darah gitu buat si ini terutama tuh khususnya buat si baby ya? apa Buat si bayinya itu atau gimana? buat si ibunya nanti maksudnya jadi tuh anggapannya nabung darah tuh maksudnya buat si terutama si ceweknya itu loh maksudnya apa jenis kelamin perempuan gitu loh maksudnya orang-orang yang perempuan gitu lah maksudnya makanya dari kecil itu harus nabung darah jadi kayak dia tuh konsumsi zat besinya tuh harus ada gitu loh kalau perlu bisa ditambah tablet tambah darah TTD gitu kan jadi tuh dari kecil udah ditabung darahnya kan maksudnya biar ngecegah lah maksudnya lebih kemungkinan resikonya tuh lebih kecil Lebih jadinya kecil, iya gitu. untuk terkena gejala Iya soalnya kan juga kalau cewek itu kan tiap bulan apalagi kalau udah puber pasti ngeluarin darah kan nah itu di situ baiknya tuh makanya nabung darah tuh ya di situ jadi bisa lebih mencegah. Jadi tuh yang rentan sebenarnya lebih rentan karena penyakit model seperti anemia itu ya perempuan ya. Iya. Karena itu dia kan sering menstruasi segala macam kan. Soalnya kan ada kadar normalnya tuh buat apa namanya kadar hemoglobin apa sel darah merah setiap orang gitu kan. Maksudnya itu dibedainnya tuh dari jenis kelamin. Kalau perempuan itu yang aku baca-baca tuh sekitar
12 sampai 15 gram desiliter. Iya. Itu untuk perempuan. Kalau yang laki-laki kayak dewasa kayak kita gini-gini tuh maksudnya sekitar 13 sampai 17 desigram per liter, gram per desiliter gitu. Soalnya masalahnya Agung baca juga itu tuh kalau ibu hamil yang mengalami anemia itu bisa berdampak sama janinnya tuh kayak bisa prematur nanti bayinya. Iya. Bahkan bisa Itu aku kematian juga gitu kan, bahayanya pernah sih itu, nauzubillah min zalik sih. baca sih, soalnya kan sebelum nikah itu kan tes kesehatan segala macam kan. Terus dikasih tahu aplikasinya ini nanti terutama untuk si catin perempuan mempelai wanitanya, ya itu yang paling ditakutkan sih itu sih. Pertama itu anemia itu sendiri, dan aku waktu itu pas suruh baca sempat baca sedikit aja, maksudnya nggak sempat mendalami itu bakal mengakibatkan hal itu, aku nggak tahu. Aku justru baru tahu itu dari kamu. Dulu tuh bahasanya ada buat gizi seimbang tuh 4 sehat 5 sempurna kan ya. Nah itu waktu itu juga diganti itu asupan makanan ya? Iya, untuk gizi seimbang itu. Terus ada tumpang gizi juga diubah. Terus yang aku tahu sekarang tuh ada isi piringku. Itu isi piringku tuh udah dibagi-bagi, sepertiga bagiannya itu untuk lauk pauk kayak tempe, ayam, tahu, terus sepertiganya lagi buah-buahan, 2/3-nya itu sayur-sayuran, sama 2/3 lainnya tuh kayak karbohidratnya kayak nasi, umbi-umbian, jagung, gandum, buat serat juga lah itu kan. Nah itu kan masuk gizi seimbang tuh, itu bagus tuh sebenarnya kalau kita tahu takarannya. Cuma kan sekarang emang yang penting enak terus dimakan gitu kan. Begitu sekarang sih. Iya, nah itu makanya apalagi untuk sekarang istri mas yang udah hamil itu udah mungkin perlu diperhatikan juga gitu kan, termasuk menjaga kesehatan juga itu. Terus yang penting juga bisa ngatur waktu tidur, istirahat yang cukup, stretching tuh, peregangan gitu, itu dianjurin sih, yoga gitu. Mas juga kan rutin kan tuh ngecek rutin kesehatan itu. Iya, untuk antenatal care itu emang diwajibin banget soalnya buat ngecek ke dokter apa ke bidan gitu kan. Ada jadwalnya sih. Nah, itu udah ya seenggaknya tuh dicek lah, jangan terlalu takut apa gimana, soalnya rata-rata tuh di apalagi kalau misalkan di daerah-daerah di desa itu tuh tradisi apalagi budaya di sana tuh katanya suruh ngecek aja itu tuh ada pantangannya apalah gini gitu. Yang aku pernah diajarin gitu tuh gitu. Aku baru tahu malah itu. Jadi tuh padahal sangat dianjurkan buat ngecek gitu loh, selagi ada fasilitas kesehatan. Kondisi bayi. Iya. Di pelayanan kesehatan juga pastinya kan kita dikasih tahu sama dokternya gimana, pembidannya gimana, apa yang perlu dilakuin, jaga kesehatannya gimana. Mungkin dikasih vaksin juga, dikasih vaksin apa gimana yang sesuai anjuran. Itu kan kita nggak tahu kan apa yang harus dilakuin, pasti dokter. Kita cuman ngikutin arahan apa yang dikasih tahu dokter apa bidan. Iya, itu aja sih. Jadi ya sebisa mungkin kita seenggaknya mencegah yang nggak dipengenin lah, nggak diinginkan. Iya, betul. ngejaga kesehatan itu kan sebenarnya kesehatan itu kan mahal kan. Punya duit banyak juga tapi sakit buat apa kan? Mendingan sehat aja, uang ya sederhana aja gimana aja itu kan udah cukup. Sebenarnya untuk calon ayah sama calon ibu itu bener-bener harus apalagi untuk anak pertama tuh bener-bener kayak harus menjaga banget. Ya nggak cuma anak pertama sebenarnya, cuman seenggaknya tuh di anak pertama ini kita juga belajar buat menjaga pengalaman pertama lah. Nah iya itu bener. Itu aja sih ya, mungkin ini karena berhubungan aja sama jurusan Agung gitu kan. Kebetulan Agung juga masuknya prodi kesehatan masyarakat gitu, jadi belajarnya juga kayak gini-gini. Kebetulan juga Agung kalau setiap dosen ngasih tahu, oh ternyata anemia gini-gini loh. Oh iya, satu hal lagi Mas, kalau misalkan emang mau dapetin zat besinya itu lebih lebih optimal, kalau udah makan daging itu jangan minumnya teh. Oh, berpengaruh ya? Jangan, iya berpengaruh. Jadi teh tuh menghambat adanya zat besi gitu loh. Jadi kalau bisa tuh nambah yang bisa lebih mengoptimalkan penerimaan zat besi di dalam tubuh itu kayak minum jus jeruk itu. Pokoknya asam-asam. Ya. Tapi jus jeruknya dianunya jangan pakai air panas.
kandungan nanti di Iya. itunya tuh jadi hilang. Jadi Hilang. seenggaknya ya apa pakai air dingin aja udah nggak apa-apa gitu. Kalau enggak ya langsung konsumsi makanan buahnya gitu aja itu gitu. Ya. Itu sih yang Agung bener-bener ingat banget tuh kalau makan daging apa-apa sebisa mungkin ya jangan minum teh gitu kan, itu jadi percuma gitu. Iya itu sih, ya itu yang terakhir yang mungkin yang bisa Agung sampein sih Mas, yang Agung apa pelajarin juga. Iya. Ya semoga aja bisa keguna juga buat Mas. Iya, alhamdulillah. Itu sih. Ya udah, sip, mantap. Semoga jadi ayah yang baik. Terima kasih banyak. Mantap. Ya, mungkin itu aja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa menambah pengetahuan juga tentang materi tadi. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.